Bayangkan seorang anak kecil yang tumbuh di lingkungan penuh kekerasan, kehilangan kedua orang tuanya dalam insiden tragis, lalu terjerumus ke dalam dunia gangster dan musik rap yang dipenuhi amarah serta dendam. Kehidupannya dihiasi dengan ketenaran, harta, dan gaya hidup yang dianggap sebagai impian banyak orang. Namun, di balik semua itu, hatinya tetap terasa hampa. Inilah kisah Mutah Bill yang lebih dikenal sebagai Napoleon dari grup Outlaws, sahabat sekaligus anak didik dari legenda hip-hop Tupac Shakur. Dari panggung yang penuh sorotan hingga sujud dalam keheningan, dari lirik penuh kemarahan hingga doa yang menenangkan hati, perjalanan spiritualnya menjadi bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan bagi mereka yang merasa paling jauh dari Tuhan. Lalu, apa yang membuatnya meninggalkan dunia yang membesarkan namanya? Bagaimana ia akhirnya menemukan Islam? Mari kita menyelami kisah luar biasa ini. Sebuah perjalanan dari kegelisahan menuju kedamaian sejati. Di sebuah lingkungan yang keras dan penuh kekerasan di Newark, New Jersey, lahirlah seorang anak bernama Mutah Wasin Shabazz Bill pada 7 Oktober 1977. Ia tumbuh di tengah atmosfer yang penuh dengan kebencian, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Namun, cobaan terbesar dalam hidupnya terjadi ketika ia baru berusia 3 tahun. Usia di mana seharusnya seorang anak masih menikmati kasih sayang orang tua tanpa beban. Pada malam yang tragis itu, kedua orang tua Mutah ditembak mati di depan matanya oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian ini menjadi titik awal dari kehidupannya yang dipenuhi kemarahan dan kebencian. Sejak saat itu, ia dibesarkan oleh neneknya yang berusaha sekuat tenaga merawatnya, meskipun keterbatasan ekonomi selalu menghantui kehidupan mereka. Masa kecil Mutah penuh dengan kemarahan. Ia tumbuh dalam dendam terhadap dunia dan sistem yang membuatnya menjadi yatim piatu sejak kecil. Lingkungan sekitar semakin membentuk dirinya menjadi seorang remaja yang keras, tidak mempercayai siapapun, dan mengandalkan jalanan sebagai tempat belajar tentang kehidupan. Ketika menginjak usia remaja, bakat Mutah dalam menulis lirik dan bermusik mulai muncul. Bakat inilah yang membawanya bertemu dengan seorang teman yang kelak mengubah nasibnya, Tupac Shakur. Tupac, yang juga memiliki masa kecil yang keras dan bergejolak, melihat potensi besar dalam diri Mutah. Dengan penuh semangat, Tupac mengajaknya bergabung dalam Outlaws, grup hip-hop yang ia bentuk sebagai wadah untuk menyalurkan perlawanan terhadap sistem dan ketidakadilan sosial. Mutah, yang kemudian diberi nama panggung Napoleon, segera menemukan rumah baru di dunia hip-hop. Bersama Outlaws, ia merasakan popularitas yang semakin meroket, terutama setelah keterlibatannya dalam album-album Tupac yang meledak di pasaran. Ia mulai menikmati kehidupan sebagai seorang rapper terkenal. Uang, mobil mewah, perhiasan, dan pesta yang tiada habisnya menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, meskipun hidupnya tampak sempurna di mata dunia, jauh di dalam hatinya, ia masih dikejar oleh bayang-bayang masa lalu. Ia masih teringat dengan wajah kedua orang tuanya yang terbunuh, dengan perasaan kehilangan yang tidak pernah benar-benar bisa ia sembuhkan. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan gaya hidup hedonis, tetapi rasa kosong di hatinya tidak pernah benar-benar hilang. Puncaknya adalah ketika Tupac Shakur tewas dalam penembakan brutal di Las Vegas pada tahun 1996. Kepergian sosok yang dianggap sebagai kakak sekaligus mentor itu membuat Napoleon semakin kehilangan arah. Ia mulai mempertanyakan makna dari semua yang telah ia kejar selama ini. Apakah ketenaran dan kekayaan benar-benar bisa menggantikan perasaan, kehilangan, dan kehampaan dalam hidupnya? Dalam dunia yang glamor tetapi penuh dengan pengkhianatan, Napoleon merasa semakin tersesat. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya. Alkohol, narkoba, dan gaya hidup bebas semakin menghancurkan dirinya. Ia sadar bahwa sesuatu dalam hidupnya harus berubah, tetapi ia tidak tahu kemana harus mencari jawaban. Napoleon tidak menyadari bahwa takdir sedang menuntunnya menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar ketenaran dan kekayaan.
Jawaban yang ia cari selama ini ternyata ada di tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, dalam ajaran Islam. Setelah kepergian Tupac Shakur pada tahun 1996, dunia Napoleon terasa runtuh. Selama ini, Tupac adalah sosok yang ia anggap sebagai kakak, mentor, dan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Dengan kematian Tupac yang tragis, ditembak dalam sebuah insiden di Las Vegas, Napoleon merasakan kehilangan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah hidupnya hanya sebatas ketenaran, uang, dan pesta-pesta yang tidak pernah berakhir? Mengapa, meskipun ia memiliki semua hal yang diimpikan oleh banyak orang, mobil mewah, rumah besar, dan ribuan penggemar, hatinya masih terasa kosong? Kemana perginya semua kebahagiaan yang seharusnya datang bersama keberhasilan? Di titik ini, Napoleon semakin larut dalam gaya hidup yang merusaknya. Ia terjerumus dalam alkohol, narkoba, dan pergaulan yang semakin tidak terkendali. Ia mencoba menutupi kehampaan itu dengan segala cara, tetapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa tersesat. Namun, dalam kekalutan itu, takdir membawanya ke sebuah percakapan yang mengubah hidupnya selamanya. Suatu hari, Napoleon bertemu dengan seorang Muslim yang memiliki cara pandang hidup yang berbeda dari lingkungannya. Orang itu, yang kemudian menjadi sahabatnya, melihat Napoleon bukan sebagai rapper terkenal, melainkan sebagai seseorang yang sedang mencari jawaban. Percakapan mereka dimulai dari hal-hal sederhana, tentang kehidupan, tentang kebahagiaan, tentang tujuan hidup. Tetapi, satu pertanyaan dari sahabat barunya itu membuat Napoleon terdiam lama. Apakah kamu benar-benar bahagia dengan hidup yang kamu jalani sekarang? Napoleon tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tertantang untuk berpikir lebih dalam. Ia selalu mengira bahwa uang dan ketenaran adalah jawaban atas segala hal. Tetapi jika itu benar, mengapa ia masih merasa hampa? Sahabatnya kemudian mulai bercerita tentang Islam, tentang bagaimana hidup bukan hanya soal kesenangan duniawi, tetapi juga tentang hubungan dengan Sang Pencipta, tentang bagaimana Islam mengajarkan perdamaian, kedamaian batin, dan tujuan yang lebih besar dari sekedar popularitas. Awalnya, Napoleon skeptis. Ia tumbuh dalam lingkungan yang memiliki pandangan negatif terhadap Islam, terutama karena media di Amerika sering menggambarkannya secara keliru. Namun, ia tidak bisa mengabaikan ketenangan yang ia lihat dalam diri sahabatnya. Ia mulai bertanya lebih banyak, mencari tahu lebih dalam. Setiap jawaban yang ia terima terasa masuk akal, seolah-olah Islam adalah sesuatu yang selama ini ia cari tanpa menyadarinya. Tanda-tanda hidayah. Pada suatu malam, Napoleon duduk sendiri di rumahnya, merenungkan segala yang telah ia lalui. Ia mengingat malam tragis saat orang tuanya terbunuh, ingatan pahit tentang kekerasan yang selalu menghantuinya, dan kehampaan yang tidak bisa ia hilangkan meskipun telah mencapai kesuksesan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia tidak ingin melarikan diri lagi. Ia ingin menemukan kebenaran, apapun bentuknya. Ia pun mulai membaca Al-Quran. Ayat-ayatnya terasa berbeda dari semua hal yang pernah ia dengar sebelumnya. Ada ketenangan dalam setiap kata, ada jawaban yang selama ini ia cari. Satu ayat yang paling mengguncang hatinya adalah, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Surat Ar-Ra'd ayat 28. Saat membaca ayat itu, Napoleon merasa seolah-olah Al-Quran sedang berbicara langsung kepadanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Ia mengira bahwa dunia hiburan dan kemewahan bisa menggantikan perasaan kehilangan yang ia rasakan sejak kecil. Tetapi ternyata jawabannya ada dalam hubungan dengan Tuhan. Dari hari itu, hatinya mulai terbuka. Ia mulai memahami bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi sebuah jalan hidup, sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selalu menghantuinya. Napoleon tahu bahwa ini adalah momen penentuan dalam hidupnya. Ia bisa terus hidup dalam kehampaan, atau ia bisa mengambil langkah besar menuju sesuatu yang lebih berarti. Dalam hati, ia sudah tahu apa jawabannya.
hidayah telah datang mengetuk pintunya. Malam itu, Napoleon duduk termenung di kamarnya. Cahaya redup lampu di sudut ruangan seakan mempertegas kehampaan yang selama ini menghantui hidupnya. Beberapa bulan terakhir, ia telah banyak membaca tentang Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang ia renungkan mulai menyentuh relung hatinya yang terdalam. Namun, satu pertanyaan besar masih menggelayut di benaknya. Apakah ia benar-benar siap untuk mengubah hidupnya? Dunia yang selama ini ia kenal adalah dunia gemerlap. Ia terbiasa dengan pesta tanpa batas, dengan alkohol mengalir seakan menjadi bagian dari kehidupannya. Setiap hari, ia dikelilingi oleh orang-orang yang mengagungkan ketenaran dan harta. Tetapi di balik semua itu, Napoleon tahu bahwa kebahagiaan sejati masih jauh dari genggamannya. Namun, satu hal yang tidak bisa ia sangkal adalah ketenangan yang ia rasakan setiap kali membaca Al-Quran. Berbeda dari lagu-lagu rap yang selama ini ia nyanyikan, kata-kata dalam kitab suci itu tidak hanya sekedar rangkaian huruf. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menggetarkan hatinya, seolah-olah ayat-ayat itu berbicara langsung padanya. Di puncak kebimbangannya, Napoleon memutuskan untuk menemui seorang teman muslim yang telah membimbingnya dalam mengenal Islam. Dengan hati yang berdebar, ia mengungkapkan keinginannya untuk masuk Islam. Sahabatnya tersenyum dan berkata, "Jika hatimu telah mantap, jangan tunda lagi. Hidayah adalah hadiah, dan tidak semua orang mendapatkannya." Kata-kata itu semakin menguatkan hatinya. Napoleon menyadari bahwa selama ini ia selalu menunda perubahan karena takut meninggalkan dunia yang sudah ia kenal. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin mengejar sesuatu yang lebih dari sekedar uang dan ketenaran. Pada suatu hari di tahun 2002, di sebuah masjid kecil di Los Angeles, Napoleon duduk bersila di hadapan seorang imam dan beberapa teman muslimnya. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara napasnya yang sedikit berat karena gugup. Ia tahu bahwa setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengejutkan banyak orang, rekan-rekan sesama rapper, para penggemarnya, bahkan keluarganya. Tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin mengikuti suara hatinya. Dengan penuh kesadaran, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada beban berat yang seakan terangkat dari pundaknya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan, bukan karena kesedihan, tetapi karena kelegaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kemarahan, dendam, dan kehampaan, akhirnya ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Setelah resmi menjadi seorang muslim, Napoleon menyadari bahwa perubahan tidak cukup hanya dengan sebuah pengakuan. Ia harus membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata. Bagi sebagian orang, ini adalah keputusan yang mengejutkan. Outlaws adalah grup yang pernah berjaya, dan Napoleon memiliki potensi untuk melanjutkan kariernya dengan sukses besar. Tetapi, ia menyadari bahwa musik yang selama ini ia bawakan seringkali berisi lirik yang penuh dengan kemarahan, kebencian, dan ajakan untuk melakukan hal-hal negatif. Bagaimana mungkin ia bisa berdamai dengan dirinya sendiri jika ia terus berada dalam lingkungan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang baru saja ia yakini? Keputusan ini tidak mudah. Banyak rekan-rekan musisinya yang mencoba membujuknya untuk tetap bertahan. Bahkan, ada yang mengejeknya, menganggap bahwa keputusannya hanyalah sebuah fase yang tidak akan bertahan lama. Tetapi Napoleon tidak goyah. Ia tahu bahwa jika ia ingin berubah, ia harus benar-benar meninggalkan masa lalunya. Ia juga memutuskan untuk berhenti minum alkohol, meninggalkan pergaulan yang buruk, dan mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Ia tidak lagi mengejar ketenaran, tetapi mencari kedamaian dalam ibadah dan hubungan dengan Tuhan. Konflik dengan keluarga dan teman lama. Tentu saja keputusannya tidak diterima dengan mudah oleh semua orang.
Banyak teman lamanya yang tidak mengerti mengapa ia berubah begitu drastis. Bahkan keluarganya sendiri sempat merasa bingung dan khawatir. Namun Napoleon tetap sabar. Ia tidak ingin memaksakan keyakinannya kepada siapapun. Sebaliknya, ia menunjukkan perubahan dirinya melalui tindakan, bagaimana ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bahagia setelah memeluk Islam. Lambat laun, orang-orang di sekitarnya mulai melihat bahwa Napoleon yang sekarang bukanlah orang yang sama dengan Napoleon yang dulu. Bahkan, beberapa teman lamanya mulai tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam setelah melihat perubahan yang terjadi dalam dirinya. Napoleon tidak hanya menemukan Islam, tetapi juga menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia kini bukan lagi seorang rapper yang dikenal karena lirik-lirik penuh kemarahan. Ia adalah seorang pria yang telah menemukan tujuan hidupnya, bukan dalam ketenaran, bukan dalam harta, tetapi dalam kedekatannya dengan Tuhan. Kehidupan setelah masuk Islam, dari kegelapan menuju cahaya. Napoleon, atau kini dikenal dengan nama Mutahbil, telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari dalam Islam. Namun, perjalanannya tidak berakhir begitu saja. Justru, setelah mengucapkan syahadat, tantangan sebenarnya baru dimulai. Ia telah meninggalkan dunia rap yang membesarkan namanya. Ia telah menjauh dari lingkungan yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Namun, pertanyaan besar yang kini ia hadapi adalah, bagaimana ia akan menjalani hidup barunya sebagai seorang Muslim? Hijrah ke Arab Saudi, mencari ilmu dan kedamaian. Setelah beberapa tahun berusaha menjalani hidup sebagai Muslim di Amerika, Napoleon menyadari bahwa untuk benar-benar mendalami Islam, ia harus mencari lingkungan yang lebih kondusif. Ia ingin memahami lebih dalam tentang ajaran yang telah mengubah hidupnya. Akhirnya, ia mengambil keputusan besar, hijrah ke Arab Saudi. Keputusannya ini bukan hanya sekedar untuk mencari ketenangan, tetapi juga untuk belajar tentang Islam dari sumber aslinya. Ia ingin memahami lebih dalam tentang Al-Quran, hadis, dan bagaimana menjadi Muslim yang lebih baik. Di Arab Saudi, Napoleon mulai menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari kehidupannya dulu. Tidak ada lagi gemerlap dunia hiburan, tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi kebebasan tanpa batas seperti di dunia rap. Sebaliknya, ia menemukan ketenangan dalam ibadah, dalam ilmu, dan dalam kehidupan yang lebih sederhana. Ia mulai belajar bahasa Arab untuk lebih memahami Al-Quran. Ia mendalami sejarah Islam, mempelajari kehidupan Rasulullah, dan mulai melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru. Dari rapper ke motivator Islam, perubahan drastis dalam hidupnya menarik perhatian banyak orang. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai anggota Outlaws, kini melihat sosok yang sama sekali berbeda. Tetapi Napoleon tidak ingin hanya berubah untuk dirinya sendiri. Ia ingin berbagi pengalaman dan hidayah yang ia terima kepada orang lain. Ia mulai diundang ke berbagai acara untuk berbicara tentang perjalanannya. Dalam setiap ceramahnya, ia dengan jujur menceritakan tentang masa lalunya, tentang penderitaan yang ia alami, tentang kemarahan yang dulu menguasainya, dan tentang bagaimana Islam membantunya menemukan kedamaian. Saya dulu hidup dalam kegelapan, katanya dalam sebuah wawancara. Saya punya segalanya, tetapi saya tidak punya ketenangan. Islam memberi saya sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan dari dunia, kedamaian hati. Ia mulai berkeliling ke berbagai negara, berbicara kepada anak muda yang mungkin sedang mengalami hal yang sama seperti yang pernah ia rasakan. Ia ingin mereka tahu bahwa masih ada harapan, bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Dampak bagi keluarga dan teman lama. Salah satu hal yang paling mengharukan dari perjalanan Napoleon setelah masuk Islam adalah bagaimana ia mulai mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Awalnya, keluarganya sulit menerima perubahannya. Mereka tidak mengerti mengapa ia harus meninggalkan kehidupan yang sudah mapan dan memilih jalan yang begitu berbeda. Tetapi seiring waktu, mereka melihat bagaimana Islam telah membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tenang, lebih sabar, lebih penuh kasih sayang. Bahkan, beberapa anggota keluarganya akhirnya tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam. Tidak hanya itu, beberapa teman lamanya dari dunia hip-hop juga mulai mencari tahu tentang Islam setelah melihat perubahan dalam dirinya.
banyak dari mereka yang akhirnya mengikuti jejaknya untuk belajar lebih dalam tentang agama ini. Salah satu momen paling emosional adalah ketika sejumlah anggota Outlaws juga akhirnya masuk Islam. Mereka melihat bagaimana Napoleon menemukan kedamaian, dan mereka pun ingin merasakan hal yang sama. Hari ini, Napoleon bukan lagi rapper yang dikenal karena lirik-lirik penuh kemarahan dan kebencian. Ia bukan lagi anak jalanan yang tumbuh dengan dendam dan kehilangan. Ia adalah seorang pria yang telah menemukan tujuan hidupnya. Dari panggung dunia hiburan yang penuh gemerlap hingga sujud di hadapan Allah, dari lirik penuh amarah hingga kata-kata penuh hikmah, Napoleon telah menjalani perjalanan spiritual yang luar biasa. Dalam setiap ceramahnya, ia selalu mengingatkan bahwa tidak peduli seberapa gelap masa lalu seseorang, masih ada kesempatan untuk berubah. Islam adalah agama yang membuka pintu bagi siapa saja yang mencari kedamaian dan kebenaran. Dan Napoleon adalah buktinya. Maka kini, pertanyaannya adalah, apa yang kita cari dalam hidup? Apakah kita akan terus mengejar dunia yang fana tanpa memikirkan akhirat? Ataukah kita akan mulai mencari makna sejati, seperti yang dilakukan Napoleon? Jika Anda sedang dalam pencarian makna, jangan takut untuk bertanya, belajar, dan membuka hati. Karena setiap perjalanan menuju kebenaran dimulai dengan satu langkah kecil, dan mungkin langkah itu adalah hari ini.